made up my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Cause baby, when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan dan Longyan akhirnya berhasil melewati wilayah itu dengan menggunakan kekuatan jiwa ilusi. Ketika mereka baru saja melangkah keluar, tiba-tiba sebuah bola api melesat ke arah mereka. Seketika sosok bayangan naga raksasa muncul di udara menghancurkan bola api itu hingga hancur berkeping-keping. Saat penglihatan mereka mulai jelas, barulah mereka sadar kalau mereka telah terseret masuk ke dalam sebuah medan pertempuran. Saat ini pertarungan sengit sedang berlangsung di depan mata mereka antara klan ular dan klan Yuan. Namun dari situasinya, terlihat jelas bahwa klan ular sedang melakukan invasi. Sebab di sekitar tempat itu adalah wilayah tempat tinggal klan Yuan. Di kejauhan terlihat sosok dewa ular dan 6 taman iblis sedang bertarung. "Ayah, apakah kita harus ikut campur?" tanya Longyan dengan serius. Namun Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan. Dia segera mengaktifkan teknik penyamaran dan menyembunyikan seluruh aura mereka. "Tidak perlu, kita punya urusan yang lebih penting untuk dilakukan," ucap Xiaoyan. Longyan segera mengangguk lalu melesat jauh bersama Xiaoyan bagaikan cahaya merah yang menerobos daerah langit. Bahkan kecepatannya menimbulkan getaran di udara. Namun Xiaoyan tidak berencana menggunakan kekuatan jiwa ilusi secara terus-menerus, karena kekuatan jiwanya akan terkuras terlalu besar setiap kali menggunakannya. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kondisi dunia Shanghai. Apakah benar seperti yang pernah diceritakan nomor 5? Di sepanjang perjalanan mereka menyaksikan pertarungan terus berkobar. Dari tubuh para binatang buas itu, dia juga bisa merasakan energi yang sangat kuat. Apa sebenarnya yang sedang mereka perebutkan? Tidak ada harta langka maupun sumber daya langit dan bumi. Lalu mengapa mereka saling membunuh? Longyan tak kuasa menahan diri dan bertanya dengan penuh kebingungan. Namun Xiaoyan hanya menatapnya dengan tersenyum tipis. Saat berikutnya Xiaoyan kembali menggunakan kekuatan jiwa ilusi dan membuka lorong hitam menuju lautan. Setelah keluar dari lorong hitam, air laut di hadapan mereka berwarna biru kehijauan memancarkan cahaya aneh. Namun di atas lautan itu melayang kabut abu-abu pekat bercampur racun. Tidak jelas apakah di dalamnya masih ada makhluk berbahaya lainnya. Keduanya tak punya pilihan selain menyelam masuk. Tak lama setelah berenang, Longyan berhasil menangkap seekor ular laut kecil berwarna biru tua. "Ayah, ular laut ini bilang klannya sedang dalam bahaya. Dia meminta kita membantu mereka," ucap Longyan setelah menggunakan kekuatan jiwa untuk berkomunikasi. Segera Xiaoyan menatap Longyan. Karena hanya klan kecil semacam ini, maka menyelesaikan masalahnya tidak akan butuh banyak waktu. "Jika kau ingin menolong, ayo kita bantu mereka," ucap Xiaoyan dengan tenang. Longyan mengangguk, dia lalu menepuk ular laut itu. Hewan itu langsung mendesis keras lalu berenang cepat menuju kedalaman laut membawa mereka ke sebuah gua karang besar. Namun begitu memasuki gua, wajah Xiaoyan menegang. Dalam sekejap beberapa aura kuat muncul dari berbagai arah dan langsung menyerang. Ular laut kecil itu berusaha melarikan diri. Namun Xiaoyan tidak memberinya kesempatan. Dengan sekali tebasan telapak tangan, kepala ular laut itu langsung hancur dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Ular-ular lain yang datang menyerang setelahnya pun dihancurkan habis oleh kekuatan Xiaoyan. "Ayah, dia menipuku."
Longyan berkata dengan wajah penuh kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa ular laut itu melakukan hal semacam itu. Xiaoyan segera menatapnya dalam-dalam dan berkata pelan, "Begitulah dunia. Mereka meremehkan kita dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika kekuatanmu tidak cukup, pada akhirnya kau hanya akan menjadi santapan mereka." Xiaoyan melangkah dengan tenang dan tanpa sedikit pun keraguan. Dengan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini, apapun yang terjadi di hadapannya sudah tidak bisa dianggap sebagai ancaman besar lagi. Inilah perbedaan seseorang yang benar-benar mampu menggenggam nasibnya sendiri, bahkan bisa mengendalikan nasib orang lain. Namun Longyan terlihat agak murung. Xiaoyan hanya tersenyum kecil saat melihatnya. Longyan mengingat kembali saat pertama kali dia mempercayai seseorang di dunia ini, tetapi dia malah dikhianati. Sejak saat itu, dia tahu perjalanan di dunia Shanghai ini jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Beberapa bulan kemudian, Xiaoyan akhirnya tiba di benua Qiudalu, tempat di mana Raja Tianzang pernah menghilang. Sampai saat ini dia belum menghubungi nomor 5. Dengan pandangan nomor 5, dunia Shanghai hanyalah tempat sederhana yang perlu distabilkan. Namun sebelum bertemu dengannya, Xiaoyan memutuskan untuk menyelidiki sendiri kondisi dunia ini. Saat ini Xiaoyan dan Longyan melayang di atas langit benua Qiudalu. Mereka sudah terbang sangat tinggi, namun tetap tidak bisa melihat seluruh daratan. Di segala arah yang terlihat hanyalah daratan luas tanpa batas. Sebelum datang ke sini, Xiaoyan mengira mencari jejak di benua Qiudalu tidak akan sulit. Namun kini semuanya terasa bagaikan mencari jarum di lautan pasir. Untuk dirinya sendiri memang agak sulit. Untungnya ada Longyan yang bisa berkomunikasi dengan makhluk lain tanpa hambatan, sehingga lebih mudah mencari petunjuk. Mereka hanya perlu menemukan salah satu klan lalu mendengar siapa saja klan yang berkuasa di benua Qiudalu. Dari sanalah mereka bisa mendapatkan informasi tentang Raja Tianzang. Berbeda dengan dunia lain, di dunia Shanghai para klan tersebar dan tidak bersatu. Mereka lebih mirip suku atau kelompok yang hidup terpisah. Xiaoyan dan Longyan kemudian menemukan klan kecil bernama King Lisao. Dari hasil pembicaraan Longyan, mereka mengetahui bahwa di benua Qiudalu, klan yang paling berkuasa adalah Mang Huanlinhu disusul oleh naga awan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengarnya. Biasanya di banyak dunia lain, naga selalu menjadi yang terkuat. Namun di dunia Shanghai, tepatnya di benua Qiudalu berbeda. Klan naga justru berada di bawah klan Linhu. Klan Linhu terkenal dengan kekuatan ilusi dan serangan jiwa mereka yang sulit dihadapi. Sementara itu, klan naga awan terkenal karena pasukan tempur yang tangguh dan jumlah mereka yang besar. Kalau begitu kita mulai saja dengan klan naga awan dulu, ujar Xiaoyan. Klan King Lisao yang mereka temui ukurannya kecil bahkan lebih pendek dari Xiaoyan. Tubuh mereka tampak seperti gumpalan hijau kecil yang bergerak sehingga memberi kesan agak lucu. Sebelum pergi, Xiaoyan sempat melihat ada anggota klan yang terluka, lalu memberinya beberapa pil penyembuh. Klan itu sangat berterima kasih sehingga mengantarkan Xiaoyan dan Longyan ke wilayah pegunungan tempat tinggal naga awan. Gunung-gunung itu menjulang tinggi melayang di udara dan dikelilingi kabut pekat. Tentu saja, tempat tinggal para naga memang terlihat agung dan penuh tekanan. Saat itu beberapa ekor naga awan bermata ganda mendekat dengan waspada sambil menatap Xiaoyan dan Longyan. Mereka bahkan meneteskan air liur panjang seolah menganggap kedua manusia itu hanyalah makanan lezat. Longyan hendak melepaskan aura naganya untuk menenangkan mereka. Namun Xiaoyan menghentikan dan menggelengkan kepalanya. Tempat ini berbeda. Kalau kita sampai memperlihatkan identitas, kemungkinan besar berita tentang kita akan tersebar ke seluruh dunia Shanghai. Namun salah satu naga awan sudah tidak sabar. Dia mengepakkan sayap lalu menerjang Xiaoyan dan membuka mulut lebar-lebar untuk menelannya bulat-bulat. Tatapan Xiaoyan langsung menajam. Tangannya mengepal lalu dia mengayunkan pukulan ringan ke arah naga itu. Dengan ledakan yang mengerikan,
tubuh naga awan itu meledak sehingga darah dan dagingnya berhamburan. Suara raungan terdengar bergema memanggil kelompoknya. Dalam sekejap, Xiaoyan dan Longyan sudah dikepung kawanan naga awan. Tak lama kemudian seekor naga awan yang jauh lebih besar dengan sayap raksasa muncul lalu menatap mereka dengan tajam. Kami mencari seorang manusia. Apa kalian tahu keberadaannya? Suara Xiaoyan bergema. Namun para naga awan itu jelas tidak bisa berbicara bahasa manusia. Hal ini tidaklah aneh, sebab sejak mereka menyeberangi lautan dan daratan dunia Shanghai, Xiaoyan memang hampir tidak pernah menemukan manusia. Sejauh ini hanya ada klan-klan asing dengan bentuk aneh. Sementara manusia sama sekali tidak terlihat. Dunia Shanghai seakan menjadi surga bagi klan buas dan tidak menyisakan tempat untuk manusia. Xiaoyan berpikir di dalam hati. Mungkin dia sendiri masih belum sepenuhnya mengetahui rahasia sebenarnya dari dunia ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.